Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya di channel Ripial Pablo Channel. Terima kasih buat kalian semua yang sudah klik video ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dimanapun kalian berada. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa beri dukungan juga untuk channel ini supaya channel ini semakin berkembang dengan cara like, comment, share, and subscribe. Oke, sesuai judul aja. Jadi di sini saya akan sedikit membahas ya dan berbagi pengalaman juga untuk motovlog pemula yang masih bingung mau membahas apa atau mau bikin pembahasan apa ketika kita ngevlog di jalan gitu. Ya, kita sambil sharing-sharing aja ya. Jadi apa pembahasan untuk motovlog pemula? Oke, jadi di sini akan saya jelaskan ya. Sekalian sharing aja karena saya juga sama, masih pemula, masih belajar. Kita sharing-sharing aja, berbagi pendapat lah. Jadi yang masih bingung ya untuk motovlog pemula, untuk mencari topik pembahasan ketika kita ngevlog di jalan, saya cuman kasih contoh aja ya, kasih contoh untuk pembahasan di jalan. Sebenarnya sih ada 3 poin ya untuk pembahasan di jalan untuk motovlog pemula supaya kita tidak bingung. Ada 3 poin. Yang pertama, poin pertama ya, coba kita perkenalkan dulu ya, perkenalkan channel kita, baik nama kita juga boleh. Dan sebisa mungkin kita harus bisa menyapa si penonton atau subscriber kita, beri sapaan sama kita ya buat para penonton. Mungkin itu ya untuk poin yang pertama. Baik, akan saya contohkan ya di sini. Untuk poin yang pertama, memperkenalkan channel kita, baik memperkenalkan nama kita. Jadi contohnya seperti ini, seperti tadi ya di awal video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya di channel Ripial Pablo Channel. Nah, jadi seperti itu. Selamat sore, selamat siang, selamat pagi, selamat malam buat penonton dan subscriber. Bisa seperti itu juga bisa ya. Nah, terus kita berikan ucapan terima kasih juga ya seperti ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah klik video ini. Jangan lupa beri dukungan juga untuk channel ini supaya channel ini semakin berkembang dengan cara like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru saya. Nah, jadi seperti itu ya untuk contoh poin yang pertama terkait memperkenalkan nama channel kita dan memperkenalkan diri kita juga gitu. Mungkin itu ya sedikit contoh dari saya. Saya juga masih agak kaku sih kalau bicara, kalau ngomong suka uga-uga gitu ya. Jadi mungkin seperti itu ya. Salah satu contoh untuk poin yang pertama, kita memperkenalkan nama channel kita, juga memperkenalkan nama kita. Baik, setelah itu kita lanjut ke poin yang kedua, yang dimana tadi saya sebutkan. Untuk poin yang kedua, coba kita ambil suatu judul ya untuk ngevlog, ambil salah satu judul. Kalau sebisa mungkin kita harus mengambil judul yang semenarik mungkin gitu. Contohnya motoran kemana atau gimana lah, judulnya sebagus mungkin lah. Kita ambil ya suatu judul lalu kita bahas, baik itu yang sudah dikonsep ataupun yang random. Tapi kalau saya pribadi lebih enakan vlog random sih, soalnya kalau random apa aja yang ada di jalan kita bahas gitu.
Beda lagi kalau sama yang di konsep, kita hafalin dulu, kita catat dulu gitu kan, agak ribet juga gitu. Nah, setelah kita bahas-bahas video ya, di poin yang kedua contohnya nih saya contohin untuk suatu judul. Misalnya vlog random atau motoran mencari kopi ke mana gitu kan, kita bahas. Nah, judulnya kan kita motoran mencari kopi gitu. Nah, ketika kita di jalan lagi motoran, tiba-tiba ada ibu-ibu nih. Ibu-ibu nyalip, misalnya sen kiri belok kanan. Nah, kita ada nih suatu pembahasan, kita bahas edukasi, kita mengingatkan juga sama orang lain pengguna jalan khususnya gitu. Tolong berhati-hati, tolong waspada dan lebih fokus lagi di jalan dalam menyalakan lampu sen gitu. Jadi apa aja pembahasan yang ada di jalan kita bahas aja lah. Kalau vlog random misalnya ada laka lantas nih di daerah mana, kita jelasin gitu. Hati-hati buat pengendara lain kalau melewati jalur ini, bla 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 gitu. Kita bisa sih. Nah, ambil suatu judul ya untuk poin yang kedua, bebas sih itu apa saja ya, mau yang di konsep ataupun yang random ya, tergantung sih ya. Tapi kalau saya pribadi mah enakan yang random, jadi apa aja yang ada di jalan, suasana maupun keadaan di jalan, macet enggaknya, kita bahas-bahas aja lah. Nah, terus ya di poin yang kedua ini ya, kita dalam pengambilan judul dalam suatu vlog ya, khususnya untuk motovlog pemula. Di sini ada juga konten memberi atau mengasih informasi kepada orang lain. Terus ada juga konten-konten yang kocak, misalnya biasalah kita lagi motoran di jalan tiba-tiba ada hal yang kocak, ada apa, kita bahas-bahas di sana gitu kan, biar enggak bingung. Jadi untuk mencari suatu pembahasan itu sebenarnya bebas sih, apa aja. Misalnya ada pengguna jalan lain nih, ada pemuda atau yang bawa motor ugal-ugalan, kita bahas gitu. Atau ada hal-hal yang lucu nih, yang kocak nih, contohnya di lampu merah ada badut joget ya, apa aja lah kita bahas ya kalau untuk suatu konten random gitu. Beda lagi sama yang udah di konsep, itu kalau menurut saya lebih agak pusing sih. Kalau yang di konsep kita harus ngapalin kayak mau ujian sekolah gitu. Jadi untuk pengambilan suatu judul ya tergantung kreativitas kita ya, tergantung diri kita juga ya. Bisa-bisa kita apa aja lah kita bahas gitu yang ada di jalanan, mau ngarang ataupun yang ada di jalanan ya, kita bahas-bahas supaya si penonton itu nggak jenuh gitu melihat konten kita, melihat video kita. Nah, terus kita lanjut nih ke poin yang ketiga. Tadi kan poin yang pertama kita memperkenalkan nama channel kita, baik nama diri kita ya. Nah, terus poin yang kedua kita pengambilan judul. Kita lanjut ke poin yang ketiga. Coba kita di poin yang ketiga ambil kesimpulan dari poin yang kedua dari pembahasan tadi. Kesimpulannya apa? Terus berikan juga motivasi buat si penonton gitu. Ya, jadi seperti itu ya, yang masih bingung ya untuk motovlog pemula yang baru pertama nyoba ngevlog di jalan, yang masih bingung. Jadi seperti pembahasan yang baru saya jelaskan ya, seperti itu ya kurang lebihnya. Tapi kalau saya pribadi seperti ini, kalau misalnya kita masih kaku di jalan buat ngevlog ya, saya nggak dulu masang kamera, nggak. Jadi kita motoran aja ya, cuman nggak sambil masang kamera gitu. Nah, motoran misalnya kita lagi gabut motoran, kita melatih lah, intinya belajar sambil ngomong, sambil bicara, sambil bercerita ya ketika kita lagi motoran, tapi tanpa kita ngevlog, tanpa kita ngaktifin kamera gitu. Nah, setelah kita dirasa sudah lancar, sudah percaya diri, nah di sini baru kita rekam gitu, ngaktifin kamera gitu kan. Jadi
Kalau memang sih kalau on kamera kita kadang suka kaku atau gimana gitu. Jadi solusinya kita gak usah dulu pasang kamera, kita cobalah bercerita dulu sambil motoran. Kita melatih dulu pembicaraan ya, pembahasan. Nah setelah dirasa sudah lancar, baru kita pasang kamera gitu. Jadi pas begitu kita memasang kamera nggak kaku lagi gitu. Seenggaknya nggak terlalu kaku lah, nggak terlalu parah kakunya ya. Kuncinya sih percaya diri aja ya ketika kita nge-vlog, ketika kita membuat konten. Gak usah bingung-bingung sih, seperti yang saya tadi jelaskan ya. Untuk di poin yang kedua, kita lebih bahas-bahas ke random aja gitu. Apa aja yang ada di jalanan kita bahas supaya nggak bingung. Situasi di jalanan kayak gimana, suasananya kayak gimana, kita bahas aja. Kalau yang masih bingung ya untuk pemula, sama sih saya juga masih pemula sambil belajar ini juga ya, hitung-hitung sharing aja gitu. Buat yang masih pemula ya, buat yang baru-baru, kuncinya percaya diri aja, konsisten untuk bikin konten, khususnya di konten motovlog. Kita percaya diri aja ya, gak usah malu-malu. Kalau kaku ya pasti ada sih, kalau yang baru meluncur gitu. Karena saya juga pas awal-awal bikin video, yang namanya kaku, bingung, ada lah gitu. Pasti semuanya juga buat motovlog pasti ngerasain itu ya, hal-hal yang kaku, yang bingung mau bahas apa gitu kan. Terus untuk dalam pembicaraannya juga agak cadel, balelol gitu ya, kalau bahasa Sundanya balelol gitu ya. Jadi kita mah konsisten aja gitu, konsisten aja terus bikin konten, mau rame atau sepi gitu ya. Jangan jangan menyerah gitu. Intinya kita semangat lah bikin konten gitu ya. Kalau yang masih bingung ya bahas apa aja sih, bebas gitu, nggak terlalu menjadi patokan kita harus sama dengan konten orang lain, enggak. Jadi itu kreativitas kita gitu, cara pengambilan ide, cara bikin konten, cara membahas di jalanan atau suasana di jalanan kita bahas-bahas gitu kan ya. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan ya, atau untuk sharing gitu. Karena saya juga sama sih, masih bingung, soalnya masih pemula juga, masih belajar juga gitu. Jadi ya itu mah pengalaman saya sih, pengalaman saya pribadi ya. Pastilah yang namanya motovlog pemula, apalagi yang baru awal-awal, yang namanya kaku pasti ada, kaku, bingung gitu, malu pasti ada, malu, nggak pede kita diliatin sama orang gitu. Apalagi kalau kita dalam situasi kemacetan gitu kan, kalau macet pasti kita bersampingan dengan orang lain gitu, sedangkan kita harus sambil berbicara gitu. Pasti kan orang lain ngira lah apaan gitu kan, ngomong-ngomong sendiri di motor kagak jelas gitu kan. Tapi ya kuncinya kita harus semangat aja lah, semangat bikin konten, konsisten. Kuncinya percaya diri aja gitu, gak usah malu. Oke, mungkin itu saja ya untuk pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaklum ya, karena saya juga masih pemula. Jangan lupa beri dukungan juga dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.